Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dekduyanti dari Rombel 33 dengan NIM 2011031159. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya memilih topik yang terakhir, yaitu Mari Mencintai Bahasa Indonesia. Kenapa saya memilih topik ini? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Bahasa ini wajib dikuasai oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan tidak hanya dikuasai, namun juga harus dipraktekkan dengan baik dan benar. Salah satunya digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Ini penting karena fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat mempersatukan bangsa. Kita telah tahu bahwa bangsa kita ini terdiri atas bermacam-macam suku, adat, dan bahasa. Bahasa Indonesia memiliki suatu peranan penting dalam kehidupan rakyat Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam berkomunikasi keluar dengan masyarakat lain di daerah lain di Indonesia. Namun, tetap dengan catatan bahasa daerah masing-masing yang dimiliki wajib dilestarikan keberadaannya. Di dalam masyarakat perkotaan besar, tentu bahasa yang wajib digunakan adalah bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan masyarakat di pedesaan? Pasti mereka masih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, dan sebagian dari mereka terkadang masih belum bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, melestarikan bahasa daerah adalah sangat perlu. Namun tidak bisa dipungkiri, penggunaan bahasa Indonesia tentu lebih penting juga sebagai suatu kesadaran berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan untuk keperluan bergaul ke dunia luar. Memang tidak mudah berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, karena dapat membuat komunikasi cenderung menjadi lebih kurang efektif. Komunikasi akan lebih baik jika semakin mirip latar belakang sosial budaya mereka. Mengapa? Karena di antara keduanya akan tercipta rasa saling nyaman karena sama-sama mengerti apa yang mereka lontarkan. Hal tersebut semakin menjelaskan bahwa perbedaan budaya kurang efektif dalam pergaulan masyarakat. Seharusnya kita sebagai individu sosial, komunikasi merupakan hal penting agar dapat menunjukkan eksistensi diri dan memperluas jangkauan. Namun biasanya kita akan cenderung berkelompok dengan orang yang sesama bahasa. Tentu kembali lagi dengan daerah asal. Kita akan merasa cocok untuk bercengkrama dengan teman asal satu daerah saja, tidak dengan yang lainnya. Keberagaman logat berbicara di Indonesia sangatlah beraneka ragam. Mulai dari berinteraksi tinggi, bersuara besar, bergelombang, bahkan ada beberapa dari masyarakat yang tidak dapat menyembunyikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Seperti halnya marah, tidak suka ataupun kesal. Namun, ada pula yang tutur bahasanya tertata dengan rapi, ayu, lembut, sopan santun ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Semua ada di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Apalagi pada zaman modern seperti saat ini, yang mengharuskan kita cakap dengan berkomunikasi demi mengembangkan taraf hidup. Kecakapan penggunaan bahasa Indonesia yang wajib kita miliki. Contoh kecil, ketika kita melamar suatu pekerjaan di kota ataupun di luar kota, pasti kita dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia. Walaupun bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal bahasa Indonesia yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Maka dari itu, bahasa Indonesia diciptakan sebagai salah satu penghubung komunikasi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dari itu, kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Jangan sampai kita yang berbangsa satu, bahasa Indonesia tidak dapat kita gunakan secara baik dan benar. Terutama kita sebagai pemuda yang berfungsi sebagai penegak. Bagaimana mau menghargai bahasa lokal jika tidak menghargai bahasa nasional? Maka dari itu, kita sama-sama berbahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia. Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati, mencintai, menghargai, serta memelihara segala sesuatu yang ada di dalam bangsanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti bahasa Indonesia akan menjadi bahasa nasional. Lalu, kalau bukan kita, siapa lagi yang mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mari kita melestarikan bahasa Indonesia untuk kehidupan bangsa kita ini. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa bisa menjadi ciri khas kepribadian seseorang yang santun dan berbudaya. Bahasa mampu mengubah hidup dan kehidupan manusia, karena bahasa seseorang bisa mengalami penderitaan ataupun mengalami kebahagiaan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah pemakaian bahasa Indonesia yang relevan dan sesuai dengan situasi serta memperhatikan kaedahnya. Bahasa itu dikatakan benar bila digunakan sesuai dengan kaedah dan tata aturannya.
Untuk itu, mari kita mencintai bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Cintai Indonesia, cintai bahasa Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.